Kalau yang bersangkutan ada, kita perlu bertemu langsung. Karena di sini ada perlu kejujuran dengan Allah. Kejujuran dengan Allah. Karena kekaguman dan cinta kepada ayah sama seorang anak, kekaguman dan cinta kepada ibu itu mustahil berubah menjadi bentuk syahwat. Ini perlu ada kejujuran. Suruh ngadap ke Buya secara khusus nanti. Apakah sebetulnya dia sudah dari awal terpesona dengan laki-laki itu karena hartanya atau yang lainnya, sehingga hanya dia berhujjah saja bahwasanya itu seperti ayah saya. Kalau seperti ayah, tidak seperti itu. Karena ayah. Jika cinta seorang anak kepada ayah itu mustahil kebayang syahwat. Seorang anak kepada ibunda kasih sayang itu sampai nggak ada kebayang syahwat. Kalau memang figurnya seperti ayahnya, sifatnya kagum saja. Kalau sampai melangkah pada urusan syahwat itu pasti sudah berbeda. Jadi perlu kejujuran dalam dirinya. Kita perlu duduk manis dengan dia, bisa ditolong asalkan dia mau jujur. Permasalahan kadang tidak dia jujur, sehingga yang diomongkan tidak sesuai dengan yang di hatinya. Dan kita tidak sok tahu tentang hatinya, akan tapi kita meraba-raba. Sebab Anda ya kekaguman kepada seorang ayah itu agung sekali. Sehingga dia merasa bersedih dan sebagainya. Sehingga rentetan garis tangisnya itu kita perlu lihat apakah air matanya waktu ayahnya meninggal itu sama dengan air mata hari ini di saat mau meninggalkan laki-laki itu. Tapi paling tidak kalau dia sempat bertanya dan bimbang dan sebagainya, dia insya Allah wanita yang masih bisa selamatkan. Selagi dia non muslim tidak bisa dilanjutkan karena itu adalah haram. Tidak akan terjadi pernikahan yang sejati. Ya, bagaimana dia kok bisa terpesona kan? Ya kan? Figur ayahnya ayah seperti apa? Ya kan ya? Ayahnya kan ayah mengagumkan. Jadi dia perlu duduk manis dengan dia, kita perlu gali kejujurannya. Kalau memang permasalahannya, iya saya terpleset, terpesona dengan laki-laki itu, karena dia santun, lembut dan sebagainya, lalu masuk syahwat saya. Dan tinggal diakui saja, kemudian setelah itu kita giring bahwasanya ada Allah dan Rasulnya, melarang yang demikian itu. Berpisahlah dengan pelan dan halus. Karena mungkin sudah terlanjur mencintai, tidak usah membawa nama ayahnya. Kembalikan pada saya setelah syahwat dengan dia, terpesona dengan dia, jatuh dengan dia. Cuman sekarang bangkit iman saya bahwa ternyata itu tidak sah. Selesai begitu mudahnya. Nah, tentunya ayah tidak perlu dibawa lagi di situ. Jadi khawatir ayah itu hanya sekedar untuk ya pembenar akan karena gak kebayang bagaimana cinta seorang ayah berubah menjadi urusan syahwat seperti itu kan. Itu unik hal yang demikian itu. Berarti kita perlu melacak sisi lain. Tapi yang jelas wanita tersebut adalah wanita yang telah menyadari itu tidak baik, tinggal kita tolong nanti dengan mudah insya Allah kesadarannya itu. Hanya itu kan sekedar alasan yang disampaikan. Tapi sebetulnya dia ingin kembali, ingin lepas dari laki-laki itu. Mungkin satu sisi ingin menuju kepada Allah, tapi ada kekuatan hati, ada cinta. Lalu bagaimana pas cinta dengan orang yang tidak boleh dia bersamanya? Itu nanti perlu proses halus. Maksudnya apa? Suamiku bukan orang beriman, sehingga aku tidak boleh melanjutkan. Pada hakikatnya bukan suamiku. Tapi saya meninggalkan, saya ada cinta dengan dia. Anggap saja cinta yang salah. Biarpun cinta yang salah, nggak bisa langsung copot begitu. Sebab cinta nggak begitu cara melepasnya. Nah ini yang enggak. Kalau dilepas malah nancep lagi. Jadi perlu diskusi yang baik dengan anak tersebut. Yang jelas dia adalah baik. Pengen kembali kepada kebaikan dan menyadari itu sebuah kesalahan. Oke. Tapi nanti setelah itu harus ada kejujuran. Bahasanya tidak perlu balasan itu seperti orang tua dan sebagainya. Syahwat, saya senang dengan dia, terpesona, selesai. Bisa jadi seperti itu. Dan itu pun kita masih menduga-duga harus duduk dengan dia. Yang jelas, selagi dia non-muslim, kalau bicara fikih kan langsung tutup poin. Tapi kita kan ada akhlak, ada adab, ada cara. Kalau bicara fikih tutup poin, harus pisah. Duh, tapi bukan tidak segampang itu pisah, apalagi kadang sudah punya anak. Gimana bisa? Boleh bicara nafkah, siapa ngasih nafkah? Dan seterusnya. Nah, ini seperti itu. Jadi kita perlu diskusi yang baik dengan dia. Intinya dia harus berusaha semaksimal mungkin, berusaha sebisa mungkin untuk menjauh. Tentunya kalau memang dia punya jasa baik, menjauh dengan cara yang baik. Menjauh dengan cara yang baik. Tanpa ada permusuhan, silaturahmi tetap terjalin karena mungkin hubungan seperti ayah dan anak, tapi yang menjadi tidak boleh hubungan suami laki perempuan. Dihindari komunikasi baik, saya minta maaf, biar dia menikah dengan perempuan yang lebih cantik dari dia, maka senang nanti, yang sama-sama agamanya, dan dia sebagai seorang wanita bisa menikah dengan laki-laki lebih ganteng dari dia, kan indah semuanya, halal, bersih, seperti itu. Kayaknya harus diajak diskusi. Kalau tidak diskusi dia berat, karena dia ingin melepas cintanya, kemudian dia ingin menuju yang halal, meninggalkan haram.
insya Allah perlu proses. Intinya Anda harus yang wanita tersebut harus meninggalkan. Sebab kalau tidak tetap terjadi seperti perzinahan. Sebab pernikahan tidak sah. Dia muslimah, suaminya non muslim. Kalau pelarangan ini bukan berarti perendahan, tidak. Itu pengaturan dalam agama. Seperti kakak adik nggak boleh menikah tuh nggak usah berkata, "Kan saya mencintai adik saya," tetap nggak boleh. Ini kan rambu-rambu agama. Jadi yang tidak boleh bukan saja dengan orang non-muslim. Kadang-kadang kalau kita mengatakan seorang muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim, katanya diskriminasi dan tidak, itu aturan agama. Seperti seorang kakak melihat adiknya cantik jelita nggak boleh menikah, itu aturan agama. Nggak usah pembatasan hak asasi, jangan ngomong itu, ada rambu-rambu. Seperti itu ya, ada rambu-rambu. Semoga Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.